Demi Allah saya katakan, niatkan merawat anak karena Allah mudahkan bahkan rezeki yang mengalir sejak di dunia. Cuman butuh yakin. Sekarang saya lihat para orang tua kok senang menyekolahkan di sekolah yang hanya untuk prestasi dunia. Kejar-kejaran, bangga-banggaan, bayaran sampai berapa digit. Tapi keluar dari situ ngaji pun gak mampu, sholat pun gak mampu. Bapak yang merawatnya, ibu melahirkannya, ibu menyusuinya. Kok bisa ibu tidak menyiapkan anak yang Anda saat wafat gak bisa menyolatkan Anda? Bahkan untuk nyolatkan pun gak mampu. Lalu untuk apa harta yang Anda berikan selama ini? Untuk mendoakan Anda pun gak bisa. Lalu apa kerja keras dan keringat Anda yang Anda keluarkan selama ini? Kita itu akan wafat, akan pulang. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita, perang melawan hawa nafsu, perang melawan negative thinking. Kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini gak berakhir ya Allah? Kata Allah, hei, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu gak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan gak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan kamu rajin tahajud, kamu rajin puasa, kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu nggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan kau tidak. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hai hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya. Gak akan selesai. Ya, apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis-sabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Tunjukkan kepada Anda bahwa kebanyakan orang sukses di masa depannya, sampai namanya dikenal sekarang, ternyata dia bukan makhluk suci. Antum kenal Umar bin Khattab? Tuh, kenal lagi, Masya Allah, luar biasa. Di sini komplit lah Pak, di Korea itu luar biasa. Yang iblis kenal, jin kenal, Fir'aun kenal, Umar kenal, luar biasa di sini. Umar itu sehari dulu paling minimal mabuk 5 kali, Pak. Umar itu ahli mabuk sebelum masuk Islam. Mabuknya 5 kali dalam sehari. Jadi kalau Anda ke Korea kemudian mabuk, maaf, Anda terlambat. Telat Anda, belat. Karena Anda, maaf, sudah keduluan oleh Umar.
Dan maboknya Anda nggak bisa saingan sama Umar. Umar mabok sehari 5 kali, Anda mabok paling berapa kali? Kalau pernah mabok. Tapi yang paling hebat, Umar tahu bahwa dirinya itu manusia. Umar tahu karena pengaruh lingkungan dia bisa salah. Tapi Umar tahu dia bisa menata masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Umar hijrah. Pemabuk ini hijrah. Orang yang paling keras terhadap Nabi, hijrah. Orang yang mengaku musuh Nabi, hijrah. Orang yang pernah mau bunuh Nabi, hijrah. Ketika dia berhijrah mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ternyata Allah tutup semua kisah-kisah buruknya. Yang tadinya mabuk 5 kali dalam sehari, ayat larangan turun ayat larangan mabuk karena pertanyaan Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa tidak diturunkan ayat untuk melarang yang mabuk? Karena mabuk berdampak buruk pada kesehatan. Turun Quran surah kedua ayat 219. Ya Rasulullah, kenapa masih ada orang mabuk? Mabuk dikhawatirkan mengganggu pada kehidupan, menghadirkan permusuhan. Turun Quran surah kelima ayat 90 sampai dengan 91-nya. Ya Rasulullah, begitu ditanyakan turun ayat. Tahukah Anda apa yang terjadi? Umar tiba-tiba masuk Islam, jadi sahabat Nabi yang terbaik. Hidupnya bersama Nabi, dikuburnya bersama Nabi, di akhiratnya bersama Nabi, dijamin masuk surga di lisan Nabi tanpa hisab. Umar pernah jadi khalifah yang kedua. Umar anaknya dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar dikenal dengan manusia paling cerdas setelah masuk Islam. Mabuk ditinggalkan, masuk Islam, kecerdasan terbuka. Sampai ada seorang bernama Toha Hussein, orang liberal berasal dari Mesir, mengarang kitab mengakui kecerdasan Umar. Namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Umar yang menemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tuntunan syariat bagaimana caranya mushaf, Al-Quran jadikan mushaf, diusulkan pada Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang menjadikan taraweh bersatu di masjid, bilangannya ada yang 11, ada yang 23, ada yang 40. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar yang membentangkan kekuasaan Islam sampai menyebar lepas keluar dari Jazirah Arab. Umar bin Khattab asalnya mabuk, asal penuh kelah kesah, asalnya keras, bahkan preman Arab dikenal salah satunya Umar. Preman Arab. Allahu Akbar. Preman Arab. Preman di Korea nggak ada apa-apanya. Preman Indonesia nggak ada apa-apanya. Lihat Umar. Kalau Umar gatal tangannya, dia akan naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu gunung tinggi samping Ka'bah, sekarang jadi istana, simbol kekuasaan. Dia naik ke Jabal Qubais, dia katakan, "Hei, yang berani dengan saya, kita ketemuan di Bukit A. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama." Umar gatalnya pukul orang. Antum gatal pukul nyamuk, dia gatal pukul orang. Umar, tapi hebatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, hijrah beliau ini, dia terbuka lembaran hidupnya, tiba-tiba jadi membentuk semua kemuliaan tadi. Bisa sampaikan pada Anda, hei, antum yang pernah mabuk, antum ketinggalan zaman. Kalau antum mabuk, antum bukan makhluk masa depan, antum makhluk jahiliyah, makhluk masa lalu. Karena makhluk masa depan, dia menata hidupnya, tinggalkan mabuknya. Antum kalau masih jadi preman sampai hari ini, antum ketinggalan. Karena yang lebih hebat daripada antum sudah pada tobat. Umar tobat, masuk surga. Masya Allah, lihat baik-baik. Hei antum yang senang berselisih dengan orang lain, lisannya mencela, tangannya mukul, antum telat. Sudah ada dulu yang ahli pukul. Hei yang tukang pukul, sudah ada yang keduluan. Hei teman-teman yang rajin mencela, sudah keduluan orang jahiliyah. Yang hebatnya luar biasa, hijrah mereka dibuka kesempatan emasnya. Pertanyaan saya, mohon maaf, saya ingin tunjukkan kepada Anda, siapa di antara Anda yang ahli mabuk? Siapa di antara Anda yang pernah sering pukulin orang? Kalau Umar yang sering pukulin orang, Umar ahli mabuk, masuk Islam, bisa masuk surga tanpa hisab. Kenapa Anda yang tidak pernah mabuk? Anda yang tidak pernah pukulin orang, Anda yang tidak pernah berbuat maksiat lebih daripada yang dulu, masa nggak bisa masuk surga? Kalau sampai ke Korea Anda menginisiasi masjid, menginisiasi musola, menginisiasi pengajian, belum mampu mengantarkan Anda ke surga, ada yang salah dengan perilaku kita. Umar aja bisa, kenapa kita tidak? Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang, tahan. Sekiranya tidak bermanfaat, jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Katakan yang baik, tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai ridha Allah. Bagaimana supaya saya memandang Allah ridha dengan pandangan saya?
Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya? Depan rumah Anda itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan tuh langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda, setelah pulang dibicarakan Ustaz Adi itu ya, begini, misal ya. Nah, itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak taubat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu.